Kalian pernah nggak sih mikir, negara yang selama ini kita anggap super kaya dan mewah, ternyata warganya lagi susah? Gila kan? Tapi itu fakta yang terjadi sekarang. Bayangin, ribuan warga Singapura setiap akhir pekan datang ke Batam. Tapi bukan buat liburan mewah di resort bintang 5A atau jalan-jalan di pantai. Mereka datang dengan koper kosong. Tujuannya cuma satu, belanja kebutuhan pokok buat bertahan hidup. Ini bukan cerita dongeng, ini kejadian nyata di tahun 2026 yang sedang kita jalani sekarang. Dan di video kali ini, saya akan kupas tuntas fenomena gila ini. Kenapa negara sekelas Singapura sampai harus bergantung sama Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi mereka? Dan kenapa Indonesia justru jadi penyelamat di tengah badai ekonomi global? Tapi sebelum kita mulai, tolong banget pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena konten kayak gini yang buka mata kita tentang kekuatan ekonomi Indonesia jarang banget kalian temukan di channel lain. Di Asupan Otak, kita bahas ekonomi dengan data real, bukan teori ngawang yang nggak bisa dipakai. Langsung aja, kita gas! Bagian 1. Eksodus akhir pekan. Koper kosong datang mencari kehidupan. Oke guys, coba kalian bayangin pemandangan ini. Kalian lagi di Pelabuhan Batam Center atau Harbor Bay, hari Sabtu pagi jam 8. Yang kalian lihat apa? Ribuan orang turun dari kapal feri. Mereka ngomong pakai logat Singlish yang kental. Wajah mereka kelihatan capek, tapi ada harapan di mata mereka. Dan yang paling unik, mereka semua bawa koper gede-gede. Tapi kopernya ringan banget, kosong melompong. Mereka datang bukan buat check-in hotel. Mereka langsung menuju supermarket, menuju pasar basah, menuju apotek, bahkan ke klinik gigi. Apa yang terjadi? Selamat datang di tahun 2026, di mana Batam nggak lagi cuma tempat wisata hiburan malam. Batam sekarang adalah pusat solusi kesejahteraan regional. Ini yang media sebut sebagai grocery run, atau lari belanja kebutuhan pokok. Dan angkanya gila guys. Berdasarkan data BPS Kepulauan Riau sampai awal 2026 ini, Singapura masih jadi penyumbang wisatawan terbesar ke Batam. Puluhan ribu orang per minggu datang. Tapi tujuan mereka beda sama dulu. Dulu mereka cari hiburan, sekarang mereka cari kehidupan. Mereka menyebar ke Grand Batam Mall, Mega Mall, Pasar Penuin. Apa yang mereka beli? Beras, minyak goreng, sabun, shampoo, popok bayi, obat-obatan, bahkan layanan potong rambut, cuci mobil, tambal gigi, semuanya dilakukan di Batam. Kenapa? Karena di negara mereka, biaya untuk hal-hal dasar ini sudah melambung tinggi ke angkasa. Sementara di Indonesia, barang-barang ini melimpah, kualitasnya bagus, dan harganya masih masuk akal. Data terbaru per 19 Januari 2026 menunjukkan dolar Singapura ada di kisaran 13.180 sampai 13.180 rupiah. Naik drastis dari Januari 2025 yang masih di 11.960 rupiah. Kenaikan sekitar 10% dalam setahun. Tapi tunggu dulu, ini kan artinya mata uang mereka kuat dong. Kenapa malah harus ke Indonesia buat belanja? Nah, ini dia yang menarik. Kuat mata uang nggak otomatis bikin hidup rakyatnya enak kalau harga barang di dalam negeri sendiri juga naik gila-gilaan. Dan itulah yang terjadi di Singapura sekarang. Mari kita lihat faktanya. Periode Nataru 2025-2026 aja, dalam 4 hari dari tanggal 22 sampai 25 Desember 2025, ada 10.063 orang wisatawan mancanegara masuk ke Batam, mayoritas dari Singapura dan Malaysia. 4 hari, 10.000 orang. Ini bukan arus wisata biasa guys, ini arus kebutuhan pokok. Media menyebut pusat perbelanjaan di Batam merayap dan penuh sesak. Troli saling senggol, kasir kerja lembur, bahasa Singlish terdengar di antara rak beras dan minyak goreng. Bahkan data lama menegaskan tren ini. Januari sampai Oktober 2023, jumlah wisatawan mancanegara ke Batam mencapai 940.046 orang, dan 55,85% diantaranya dari Singapura. Sekarang tahun 2026, tren ini makin kuat, malah makin gila. Dan yang bikin makin menarik, teknologi pembayaran kita udah canggih banget. Dulu orang Singapura malas belanja di pasar tradisional kita karena ribet harus tukar uang rupiah di money changer. Tapi sekarang
Apa? Ada QRIS lintas negara. Warga Singapura tinggal buka HP, scan QRIS pedagang kita, transaksi selesai. Dalam hitungan detik, dolar Singapura mereka langsung jadi rupiah masuk ke rekening pedagang kecil kita. Pedagang kerupuk, tukang ojek, tukang pijat, semuanya kecipratan rejeki devisa ini dengan mudah. Sistem keuangan inklusif kita jadi karpet merah bagi masuknya devisa yang jumlahnya miliaran rupiah setiap akhir pekan. Tapi guys, fenomena ini jangan kita lihat sebagai ajang buat ngejek tetangga yang lagi susah. Itu bukan karakter bangsa Indonesia. Justru ini harus kita lihat sebagai bukti daya saing Indonesia yang luar biasa. Mari kita bicara soal kualitas produk kita. Warga Singapura itu terkenal cerewet loh soal kualitas. Standar mereka tinggi. Mereka biasa pakai barang impor dari seluruh dunia. Tapi faktanya, apa? Mereka rela nyebrang laut buat beli sabun buatan pabrik di Cikarang, beli camilan buatan UMKM di Jawa, beli baju buatan konveksi di Bandung yang dijual di Batam. Artinya apa? Standar produk industri Indonesia sudah memenuhi ekspektasi internasional masyarakat negara maju. Produk kita bukan produk murahan. Produk kita adalah produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. High value for money. Gue kasih analogi ya, bayangin ada restoran mewah namanya Resto S. Makanannya enak, tapi porsinya dikit dan harganya selangit. Cuma orang super kaya yang bisa makan kenyang di sana setiap hari. Di seberang jalan, ada Warung I, Warung Indonesia. Tempatnya nyaman, bersih, makanannya lezat, porsinya banyak, dan harganya masuk akal. Lama-lama pelanggan Resto S yang duitnya pas-pasan pasti lari ke Warung I. Mereka makan di Warung I bukan karena terpaksa, tapi karena mereka sadar di Warung I mereka diperlakukan seperti raja. Perut kenyang, hati senang, dompet aman. Itulah Indonesia sekarang bagi warga regional. Kita adalah Warung I yang menyelamatkan perut tetangga. Dan yang paling penting, ketahanan pangan dan retail kita solid banget. Coba kalian bayangin logistiknya. Batam itu pulau, buat ngasih makan penduduk Batam aja butuh pasokan besar. Ditambah lagi harus melayani puluhan ribu tamu yang datang memborong setiap minggu. Kalau rantai pasok kita lemah, pasti barang-barang di Batam langka. Pasti rak-rak supermarket kosong melompong, kayak di film zombie. Tapi faktanya enggak kan? Rak-rak di Grand Batam Mall selalu penuh. Pasar-pasar selalu banjir ikan dan sayur segar. Ini menunjukkan kekuatan rantai pasok domestik kita. Sistem distribusi dari Jawa, dari Sumatera ke Batam berjalan sangat lancar. Kemampuan Batam menyediakan stok kebutuhan harian bagi ribuan warga asing setiap minggu menunjukkan stabilitas ekonomi domestik kita. Kita mampu jadi tumpuan bagi masyarakat regional. Indonesia memainkan peran strategis sebagai katup pengaman ekonomi bagi warga regional. Kehadiran mereka ke Batam bukan sekedar pelarian biaya hidup, ini bentuk kepercayaan. Mereka percaya Indonesia itu aman, ramah, dan infrastrukturnya modern. Dulu kita yang sering dianggap bergantung pada mereka. Kita yang kirim TKW, kita yang kirim pasir. Tapi sekarang, roda berputar. Mereka yang bergantung pada pasar kita. Mereka yang butuh kita untuk bisa bernapas lega. Indonesia telah naik kelas jadi saudara tua yang bisa diandalkan. Bagian 2. Ketika raksasa demam, Indonesia justru makin kebal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih negara sekelas Singapura yang katanya negara maju dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia bisa sampai warganya harus lari ke negara tetangga cuma buat beli sabun dan beras? Apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlap lampu Marina Bay Sands sana? Penyakit ekonomi apa yang sedang menggerogoti mereka? Guys, sepanjang tahun 2025 sampai masuk Januari 2026 ini, dunia sedang mengalami fase yang disebut rekalibrasi atau penataan ulang. Pusat-pusat keuangan dan teknologi dunia, termasuk Singapura, lagi ngalamin fase efisiensi yang menyakitkan. Kenapa ini terjadi? Karena suku bunga global yang tetap tinggi bikin uang jadi mahal. Perusahaan-perusahaan startup yang dulu bakar uang gila-gilaan sekarang kehabisan bensin. Bank-bank investasi global yang dulu untung besar dari spekulasi saham sekarang harus ngerem bisnisnya. Akibatnya, PHK massal di sektor-sektor elit. Orang-orang pintar, lulusan universitas top dunia yang tadinya bergaji ratusan juta, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Data dari AS aja menunjukkan PHK di tahun 2025 tembus 1,17 juta,
tertinggi sejak pandemi. Restrukturisasi, AI, dan tarif jadi penyebab utama. Gue kasih analogi ya, negara maju kayak Singapura itu ibarat tinggal di penthouse Mantai 50. Pemandangannya indah, mewah, AC-nya dingin, tapi hidup di penthouse itu biaya perawatannya mahal banget. Liftnya harus bayar, airnya harus dipompa, semuanya serba listrik. Begitu listrik mati, begitu badai datang, mereka yang di lantai 50 itu yang paling terasa guncangannya. Mereka terjebak, nggak bisa turun, nggak bisa masak. Sementara Indonesia ibarat rumah tapak di desa yang asri. Mungkin nggak semewah penthouse, tapi kita punya sumur sendiri. Kita punya kebun pisang di belakang rumah. Kita punya tetangga yang bisa dipinjami garam. Begitu badai datang, genteng kita mungkin bocor dikit, tapi kita tetap bisa makan. Kita tetap bisa hidup tenang. Struktur ekonomi mereka yang terlalu bergantung pada jasa dan keuangan ternyata sangat rentan terhadap angin global. Sekarang mari kita lihat inflasi dan biaya hidup. Berdasarkan Indeks Biaya Hidup Terbaru 2026, kota-kota besar di negara maju menghadapi tekanan biaya properti dan energi yang nggak masuk akal. Sewa apartemen naik gila-gilaan, listrik naik, gaji besar yang mereka terima habis cuma buat bayar sewa tempat tidur dan bayar lampu. Istilahnya gaji numpang lewat. Bahkan data menunjukkan ada fenomena menarik. Produktivitas pekerja Singapura naik 17,6%, tapi pendapatan cuma naik 13,1% setelah inflasi. Kesenjangan ini berarti rata-rata pekerja dibayar sekitar 4% lebih rendah dari yang seharusnya. Dalam angka sederhana, pekerja dengan pendapatan tahunan $10.000 atau sekitar 128 juta rupiah kehilangan nilai setara $400 atau 5,12 juta rupiah. Sebaliknya, mari kita lihat Indonesia. Data dari Bank Indonesia menunjukkan fakta yang menenangkan hati. Indonesia berhasil menjaga inflasi domestik tetap stabil di kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Kenapa bisa stabil? Ini hasil kerja keras tim pengendalian inflasi daerah. Pemerintah pusat dan daerah kerjanya belusukan ke pasar. Kalau cabai naik di Jakarta, mereka datangkan cabai dari Jawa Timur. Kalau bawang naik, mereka guyur operasi pasar. Koordinasi inilah yang menjaga harga-harga di pasar kita tetap terjangkau. Di saat warga negara maju pusing bayar tagihan apartemen, kita di sini masih bisa nongkrong di warung kopi, masih bisa makan nasi Padang dengan lauk rendang tanpa takut dompet jebol. Dan yang paling penting guys, pertumbuhan ekonomi kita solid. Di saat ekonomi negara maju mengalami perlambatan, bahkan ada yang resesi, Indonesia bagaikan pelari maraton yang napasnya panjang. Ekonomi Singapura memang tumbuh 4,8% di 2025, tertinggi sejak 2021. Tapi proyeksi 2026 mereka cuma 1-3%, melambat drastis. Sementara Indonesia, kita secara konsisten mempertahankan pertumbuhan PDB di kisaran 5%. Bloomberg Intelligence proyeksikan ekonomi Indonesia 2026 tumbuh 5,0%. IMF bilang 4,9%. Bank Indonesia proyeksikan 5,1-5,6%. Angka ini konsisten guys. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi. Apa rahasianya? Konsumsi domestik yang kuat dan hilirisasi industri. Kita punya 282 rakyat yang saling beli-beli. Kalian beli bakso Mas Bejo beli baju di toko kalian beli bensin di Pertamina. Uangnya muter di dalam negeri. Kita nggak terlalu tergantung apakah orang Amerika mau beli barang kita atau enggak, karena kita punya pasar sendiri. Ditambah lagi hilirisasi. Kita nggak lagi jual tanah mentah-mentah. Kita olah dulu jadi nikel murni, jadi baterai, jadi barang setengah jadi. Ini bikin nilai ekonomi kita naik berlipat-lipat. Gue kasih analogi tukang kayu. Dulu kita itu penebang pohon. Kita jual kayu gelondongan murah ke pabrik mebel di luar negeri. Sekarang kita adalah pengrajin mebel kelas dunia. Kita jual kursi, jual meja, jual lemari. Harganya mahal dan kayunya tetap dari hutan kita sendiri. Inilah yang bikin dompet negara kita tebal, cadangan devisa kita kuat, dan rupiah kita punya tenaga.
Dan satu lagi guys, yang paling penting, kemandirian sumber daya. Di saat warga di negara dengan biaya hidup tinggi harus berhitung ketat untuk kebutuhan dasar, bahkan ada yang skip makan liang demi hemat, Indonesia punya keunggulan luar biasa. Kita punya beras, kita punya ikan di laut seluas samudra, kita punya sayuran di gunung yang subur. Ini memastikan perut rakyat tetap terjaga melalui ketersediaan pangan domestik yang melimpah. Inilah jaring pengaman sosial yang sesungguhnya, pangan yang tersedia. Bagian 3. Batam sebagai epicentrum kesejahteraan. Sekarang, mari kita zoom in lagi ke Batam. Kita akan lihat wajah Batam yang sesungguhnya di tahun 2026. Bukan lagi Batam yang dulu dikenal sebagai halaman belakang. Bukan lagi Batam yang cuma tempat transit. Batam hari ini adalah epicentrum kesejahteraan. Simpul vital regional yang jadi detak jantung bagi jutaan manusia di Selat Malaka. Data menunjukkan tingkat okupansi hotel di Batam pada akhir pekan rata-rata melampaui 85–90%. Angka 90% itu angka sakti guys. Itu artinya hotel hampir penuh sesak. Dari hotel bintang 5 yang mewah sampai hotel melati yang sederhana, semuanya kebagian rejeki. Berdasarkan data BP Batam, sektor jasa dan perdagangan menyumbang kenaikan signifikan pada pendapatan asli daerah. Arus kunjungan wisatawan mancanegara ini stabil, bukan musiman. Tiap minggu ada, tiap minggu uang masuk. Bayangin perputaran uangnya. Sopir taksi senyum lebar, tukang pijat refleksi antri pelanggan, penjual oleh-oleh kue bingka laku keras, restoran seafood asapnya mengepul terus. Batam hidup, Batam bernafas dengan sangat lega. Dan yang menarik, Batam sekarang nggak cuma jadi tempat belanja barang. Batam kini jadi pusat layanan spesialis, perawatan medis ringan, wellness dan spa, klinik kecantikan, sampai perbaikan perangkat teknologi kayak servis HP dan laptop. Kenapa warga regional milih Batam untuk hal-hal sensitif kayak kesehatan dan gadget? Jawabannya adalah kualitas tenaga kerja profesional Indonesia. Orang Indonesia itu punya superpower yang gak dimiliki robot atau sistem otomatis di negara maju, yaitu kehangatan, hospitality, keramah tamahan yang tulus. Di negara tetangga, pelayanan mungkin cepat tapi dingin, kaku, mahal. Di Batam, dokternya menyapa dengan senyum, terapi spanya memijat dengan hati, tukang servisnya ngobrol asik sambil benerin HP. Warga regional merindukan sentuhan personal ini. Mereka datang ke sini bukan cuma karena harganya miring, tapi karena mereka merasa dimanusiakan. Mereka merasa dilayani seperti raja. Inilah keunggulan manusia Indonesia yang gak bisa digantikan oleh AI secanggih apapun. Infrastruktur Batam juga udah berkembang pesat. Bandara Internasional Hang Nadeur makin megah. Modernisasi pelabuhan-pelabuhan feri kini berkelas dunia. Batam kini mampu mengelola arus manusia dan barang secara jauh lebih efisien dibanding 5 tahun lalu. Antrian imigrasi lebih cepat, ruang tunggu nyaman ber-AC, akses jalan lebar-lebar mulus. Infrastruktur ini adalah tulang punggung yang menopang beban berat pelayanan regional. Gue mau cerita kisah ilustrasi yang sangat emosional tentang Uncle Lim, pensiunan guru dari Singapura. Gajinya ada, tapi karena biaya hidup di sana naik gila-gilaan, Uncle Lim merasa sesak. Apartemennya kecil, mau makan enak, mikir 2 kali. Mau pijat badan, mahal sekali. Lalu, setiap Jumat sore, Uncle Lim naik feri ke Batam. Begitu kaki Uncle Lim menginjak tanah Batam, wajahnya berubah cerah. Di Batam, Uncle Lim bisa makan kepiting saus padang yang besar. Dia bisa pangkas rambut dengan santai. Dia bisa ngopi di kedai sambil ngobrol sama warga lokal yang ramah. Uncle Lim merasa kaya kembali. Dia merasa hidupnya punya arti. Dia nggak perlu menghitung setiap sen uangnya dengan cemas. Bagi Uncle Lim, Batam adalah surga kecil penyelamat kewarasannya. Dan bagi kita warga Indonesia, kita bangga bisa memberikan kebahagiaan itu buat Uncle Lim.
Ini membuktikan ekonomi real kita sehat karena mampu memenuhi kebutuhan dasar sampai tersier dengan standar yang diakui dunia. Dan satu hal lagi yang sering disalahartikan, kekuatan rupiah dalam sektor real. Banyak orang minder lihat nilai tukar rupiah yang angkanya ribuan, sementara dolar Singapura angkanya satuan. Tapi lihatlah daya belinya guys. Meski secara nominal angka nilai tukar beda, daya beli di dalam negeri Indonesia terbukti jauh lebih stabil untuk memenuhi kualitas hidup yang layak. Uang Rp100.000 di Batam bisa buat makan enak sekeluarga di warung nasi Padang. Kenyang, bergizi. Coba uang dengan nilai setara di Singapura. Mungkin cuma dapat 1 piring nasi polos, lauk sayur sedikit. Ini bukti keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan energi. Ekonomi kita nggak cuma tumbuh secara angka di kertas laporan Bank Dunia. Ekonomi kita tumbuh dan terasa di meja makan rakyat. Perut kenyang, hati tenang, itu kunci kebahagiaan. Bagian 4. Indonesia sebagai jangkar stabilitas kawasan. Guys, kalau Batam aja bisa sekuat itu, bayangin kekuatan gabungan dari 17.000 pulau yang kita miliki. Kenapa ekonomi kita secara nasional bisa begitu kokoh, padahal angin topan ekonomi global sedang kencang-kencangnya? Jawabannya ada di kekuatan konsumsi domestik. Memasuki tahun 2026, populasi Indonesia udah melampaui 282 juta jiwa. Dulu banyak pengamat asing bilang penduduk banyak itu beban. Tapi hari ini, narasi itu salah besar. Di era ekonomi modern, penduduk yang banyak adalah aset terbesar. Kenapa? Karena mereka adalah pasar. Data ekonomi terbaru menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap jadi motor utama ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 55% terhadap PDB. Artinya, nasib ekonomi kita ditentukan oleh kita sendiri. Kalian beli bakso di pinggir jalan, tukang bakso dapat untung. Tukang bakso beli sepatu buat anaknya sekolah, toko sepatu dapat untung. Toko sepatu bayar gaji karyawan, karyawan beli pulsa. Uang itu berputar terus di dalam negeri. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pasar internal Indonesia punya daya serap luar biasa terhadap produk lokal. Kita nggak terlalu pusing kalau orang di Eropa berhenti beli barang kita. Karena orang di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi masih antusias berbelanja. Ini adalah bantalan udara raksasa. Saat dunia luar gonjang-ganjing, kita punya benteng pertahanan bernama pasar domestik. Inilah kemewahan yang nggak dimiliki Singapura, nggak dimiliki Malaysia, nggak dimiliki negara-negara kecil lainnya. Mereka harus jualan ke luar negeri untuk hidup. Kita cukup jualan ke tetangga sebelah rumah, kita udah bisa hidup makmur. Stabilitas manufaktur kita juga kuat guys. Coba kalian lihat berita luar negeri. Jerman, Inggris, bahkan Amerika sedang mengalami deindustrialisasi. Pabrik-pabrik tutup pindah ke negara lain karena biaya energi mahal dan gaji buruh nggak masuk akal. Tapi lihat Indonesia, indeks kepercayaan industri Indonesia secara konsisten berada di level ekspansif. Artinya, pabrik-pabrik di Indonesia justru sedang nambah mesin, nambah karyawan, nambah shift kerja. Di saat banyak negara maju menutup pabrik, Indonesia justru terus membangun kawasan industri baru yang terintegrasi. Lihatlah raksasa industri hijau yang bangun di Kalimantan Utara. Cerobong asap pabrik di Indonesia masih mengepulkan asap produktivitas. Kenapa investor mau bangun pabrik di sini? Karena kita punya segalanya. Kita punya bahan bakunya, kita punya energinya, dan kita punya pasarnya. Paket komplit, all in one. Dan yang paling menyentuh aspek kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi kita lebih inklusif. Berbeda dengan ekonomi negara maju yang terlalu bergantung pada sektor finansial, main saham, main falas, main kripto. Ekonomi jenis itu rentan terhadap suku bunga dan cuma dinikmati segelintir orang berdasi di gedung tinggi. Sementara ekonomi Indonesia lebih bertumpu pada sektor real, pertanian, perkebunan, perikanan, manufaktur, UMKM. Ini bikin pertumbuhan kita lebih terasa di tingkat akar rumput. Mulai dari petani yang menikmati harga jual stabil, pelaku UMKM yang dagangannya laku, sampai buruh pabrik yang tetap punya pekerjaan. Semuanya jadi bagian dari rantai ekonomi. Gue kasih contoh nyata, Pak Iman, petani sayur di daerah pegunungan. Dulu Pak Iman sering rugi karena harga sayur jatuh.
Tapi sekarang dengan adanya konektivitas yang baik dan permintaan pasar yang tinggi dari kota-kota besar, bahkan sampai ke Batam untuk suplai ke tetangga, Pak Iman bisa tersenyum. Sayurnya laku keras. Ekonomi makro yang stabil di Jakarta terasa dampaknya sampai ke ladang Pak Iman di desa. Anak Pak Iman bisa kuliah, rumah Pak Iman bisa direnovasi. Inilah yang disebut pemerataan. Inilah yang disebut keadilan sosial. Status Indonesia di tahun 2026 adalah negara yang berdaulat secara ekonomi, mandiri secara pangan, dan jadi destinasi solusi bagi masyarakat dunia. Kalau ASEAN ini sebuah bangunan, Indonesia adalah tiang beton utamanya. Kalau tiang ini rubuh, satu kawasan rubuh. Tapi untungnya, tiang ini sangat kokoh, dibuat dari campuran keringat rakyat dan baja hilirisasi. Guys, kita udah sampai di pembahasan terakhir, dan ini yang paling filosofis, tapi tetap pakai data keras. Apa sih sebenarnya tujuan hidup itu? Apa arti sejahtera yang sesungguhnya? Apakah sejahtera itu punya gaji miliaran, tapi nggak punya waktu buat keluarga, stres, dan hidup di apartemen sempit yang sewanya mencekik? Atau sejahtera itu punya penghasilan cukup, punya rumah sendiri yang layak, bisa makan enak tiap hari, dan punya waktu buat ngopi sore sama tetangga? Di tahun 2026 ini, dunia sedang mengalami revolusi mental besar-besaran. Dan Indonesia, sadar atau enggak, sedang memimpin revolusi itu. Mari kita bahas tentang keunggulan PPP atau Purchasing Power Parity. Ini cara para ekonom dunia mengukur kekayaan yang sebenarnya, bukan cuma lihat nominal dolar. Berdasarkan data World Bank sampai 2026, PDB Indonesia berdasarkan PPP terus merangkak naik ke posisi elit dunia. Apa artinya buat kalian? Artinya begini, uang $1.000 di New York atau Singapura mungkin cuma cukup buat sewa kamar kos kecil dan makan mie instan sebulan, hidup pas-pasan. Tapi uang $1.000 di Indonesia, kalian bisa sewa rumah bagus, makan daging tiap hari, punya asisten rumah tangga, dan masih bisa nabung. Ini membuktikan nominal uang yang sama punya daya beli jauh lebih besar dan kualitas hidup lebih tinggi di Indonesia. Dulu orang kita mimpi kerja di luar negeri biar gaji gede. Sekarang orang luar negeri mimpi pindah ke Indonesia biar gaji mereka berasa gede. Inilah kekuatan ekonomi kita, biaya hidup yang masuk akal. Dan fenomena digital nomad makin jelas guys. Coba kalian main ke kafe di Canggu, Bali atau coworking space di Jakarta Selatan atau Batam Center. Penuh sama orang bule yang sibuk depan laptop. Berdasarkan Indeks Work From Anywhere 2026, Indonesia jadi magnet bagi profesional dunia. Kenapa mereka pindah ke sini? Karena mereka cari work-life balance atau keseimbangan hidup. Di negara asal mereka, budaya kerjanya toksik, sikut-sikutan, lembur sampai pagi, tapi gaji habis buat bayar pajak dan sewa. Di Indonesia, mereka menemukan surga. Kebijakan Golden Visa Indonesia yang diluncurkan pemerintah udah menarik ribuan talenta global. Mereka bukan turis kere, mereka insinyur, programmer, desainer, CEO. Mereka bawa ilmu, bawa devisa, dan tularkan etos kerja. Mereka pilih Indonesia bukan karena kita murah, tapi karena kita bernilai. Mereka nggak lagi menemukan kedamaian di kota-kota megapolitan dunia yang sesak dan penuh tekanan. Mereka menemukannya di senyum ramah orang Indonesia. Ada satu fakta yang paling bikin bangga secara moral. Di negara maju, ada pandemi baru namanya loneliness epidemic atau wabah kesepian. Orang makin individualis, tetangga nggak saling kenal, depresi meningkat. Tapi lihat Indonesia, kita konsisten menempati peringkat atas dalam World Giving Index sebagai negara paling dermawan di dunia. Nilai-nilai sosial dan keguyuban masyarakat Indonesia jadi obat bagi tren kesepian dunia itu. Gue mau cerita tentang Mr. John, pensiunan eksekutif dari Eropa. Dulu Mr. John kaya raya, tapi kesepian. Anak-anaknya sibuk, tetangganya dingin, lalu dia memutuskan pensiun di sebuah desa wisata di Indonesia. Di sini Mr. John kaget. Tiap sore tetangga menyapa. Kalau dia sakit, ibu-ibu PKK datang bawa bubur. Kalau gentengnya bocor, bapak-bapak pos ronda bantu benerin. Mr. John menangis haru. Dia bilang, saya baru merasakan punya keluarga justru di negeri orang. Harta saya di Eropa nggak bisa membeli kehangatan ini. Kehangatan kita, gotong royong kita, itu adalah aset mahal yang gak ternilai harganya di tahun 2026. Itulah yang bikin orang betah tinggal di sini. Semua fenomena ini menandai pergeseran fundamental. Indonesia kini memimpin dengan narasi kesejahteraan yang lebih utuh, kesejahteraan yang manusiawi.
Kita membuktikan kemajuan teknologi nggak harus dibayar dengan stres tinggi. Di tahun 2026, konektivitas 5G kita udah merata sampai ke desa. Infrastruktur digital kita canggih. Tapi di saat yang sama, kita masih bisa menikmati matahari terbenam, masih bisa dengar suara jangkrik, masih bisa makan sambal terasi yang segar. Teknologi maju berpadu harmonis dengan biaya hidup yang masuk akal. Inilah yang disebut Indonesian Dream. Batam dan wilayah perbatasan lainnya bukan lagi sekedar gerbang keluar masuk, tapi pusat solusi hidup. Banyak warga regional mulai melirik Indonesia sebagai tempat pensiun atau tempat membesarkan keluarga. Kenapa? Karena sistem pendidikan internasional kita makin bagus. Rumah sakit internasional kita berkelas dunia, tapi dengan harga yang masuk akal. Justru orang luar yang berobat ke sini. Dan yang terakhir guys, kepemimpinan berbasis solusi. Indonesia memimpin kawasan bukan dengan dominasi militer yang menakutkan, bukan dengan dominasi finansial yang menekan, tapi dengan jadi penyedia solusi. Saat dunia mengalami krisis biaya hidup, Indonesia hadir menyediakan pangan. Saat dunia krisis energi, Indonesia menyediakan energi hijau. Saat dunia krisis mental, Indonesia menyediakan ruang hidup yang stabil dan damai. Ini adalah bentuk soft power tingkat tinggi. Kita dihormati sebagai angkar stabilitas Asia Tenggara. Negara tetangga segan sama kita, bukan karena takut diancam, tapi segan karena mereka butuh kita untuk bertahan hidup.